Kalian sadar nggak sih, kalau saat ini ada 700 miliar rupiah uang anak muda Indonesia yang hangus begitu saja? Dan parahnya, uang ini habis bukan untuk investasi atau bayar biaya pendidikan, tetapi buat beli gengsi yang sebenarnya nggak mampu kita bayar. Ini bukan tebakan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, kelompok usia kita, Gen Z dan milenial, ternyata mendominasi pinjol di Indonesia, menyumbang 40% total utang pinjol nasional. Dan 700 miliar tadi, itu adalah angka kredit macet atau utang yang tidak mampu dibayarkan oleh kelompok Gen Z dan milenial. Kita lagi jadi generasi gagal bayar. Kita bahkan rela dikejar-kejar debt collector hanya demi barang yang sebenarnya cuma untuk nyenengin mata orang lain di media sosial. Dan hari ini kita bakal bedah kenapa gaya hidup gali lubang tutup lubang itu perlahan-lahan ngebunuh kewarasan kamu. Kenapa kita senekat itu? Ternyata kita tuh terjebak sama yang namanya financial nihilism. Karena kita melihat harga rumah yang naik gila-gilaan dan kita merasa masa depan itu mustahil untuk dikejar. Akhirnya apa? Akhirnya kita pilih bakar uang buat hari ini. Dan muncullah fenomena doom spending. Belanja karena stres, bukan karena butuh. Karena kita nggak punya uang untuk belanja, akhirnya jalan satu-satunya yaitu menggunakan pay later. Tapi sedihnya riset menunjukkan Gen Z menggunakan pay later itu bukan untuk kebutuhan darurat, bukan untuk bayar rumah sakit, bukan untuk bayar pendidikan, tetapi untuk konsumsi gaya hidup. Tiket konser, baju baru biar nggak dibilang out of date, makan di tempat yang mahal, nongkrong di tempat yang hits, bahkan sampai beli skin game. Kita lagi nyuap otak kita dengan dopamin instan, padahal secara finansial kita lagi gali lubang kubur sendiri. Nah pertanyaannya, kenapa sih kita itu susah berhenti dari yang namanya doom spending atau belanja karena stres? Karena ada algoritma yang tahu kelemahan kita. Pas kita lagi sedih, tiba-tiba muncul iklan barang lucu. Dan kita merasa, gue udah kerja keras nih dan gue berhak mendapatkan self reward ini. Nah masalahnya, self reward ini jadi candu karena kita butuh validasi di media sosial. Dan ini fakta yang harus kalian tahu. Secara total, jumlah pinjaman online Gen Z dan milenial itu sudah mencapai puluhan triliun rupiah. Bukan ratusan miliar ya, tapi puluhan triliun rupiah hanya agar untuk kelihatan estetik di media sosial. Dan kenapa kita susah berhenti untuk mencari validasi dari netizen? Karena kita terjebak dengan yang namanya comparing life. Kita selalu membandingkan behind the scene hidup asli kita yang berantakan dengan highlight reel atau momen terbaik orang lain yang mereka posting di media sosial. Padahal kita tidak pernah tahu, mungkin di balik postingan yang wah itu mereka lagi stres karena dikejar-kejar debt collector karena gagal bayar pinjol. Dan kalian sadar gak sih, setiap kali kita habis check out barang yang sebenarnya kita nggak butuh, itu senangnya pas barangnya datang doang kan. Pas barangnya kita buka, rasa senang itu ikut hilang. Yang ada hanyalah rasa penyesalan, rasa bersalah karena sebenarnya barang itu tidak kita butuhkan. Kalian pasti dong pernah di posisi seperti ini dan akhirnya barang tersebut cuma numpuk di sudut ruangan atau akhirnya dibuang. Dan saya beberapa kali pernah di posisi tersebut memesan barang atau memesan pakaian yang pas datang ternyata ini bukan gua banget ini. Dan barang itu akhirnya hanya nangkring di dalam lemari. Saya belanja karena stres ya sudah, asal milih barang, tidak memikirkan manfaat dari barang tersebut. Nah inilah kaitan antara uang dan mental. Dan di video sebelumnya saya sudah bahas masalah 15,5 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah kesehatan mental dan 2,45 juta diantaranya ODGJ. Dan kalian tahu tidak salah satu pemicu terbesarnya yaitu financial anxiety. Kecemasan keuangan itu membuat otak kita dalam kondisi fight or flight. Ini adalah mode untuk bertahan hidup. Kalau di zaman dulu, orang-orang itu bertahan hidup dari serangan hewan buas, misalkan kayak harimau. Jadi mereka punya pilihan mau ngelawan atau lari. Nah di zaman sekarang, kita itu bertahan hidup dari tagihan pinjol, tagihan pay later. Kita itu depresi karena nggak punya uang. Terus untuk ngobatin depresi kita belanja pakai pinjol. Tiba-tiba tagihan pinjol kita numpuk, kita malah makin depresi. Inilah lingkaran setan yang saya bilang tadi yang sangat mengerikan, yang harus kita putus.
Terus gimana sih caranya keluar dari doom spending ini? Pakai teknik jeda 24 jam dan ini paling ampuh untuk melawan impulsive buying kamu. Caranya gimana? Caranya setiap kali kita check out barang dari e-commerce, masukin aja dulu di keranjang tapi jangan langsung dibayar. Tunggu setelah 24 jam atau tunggu besokannya. Logikanya dopamin atau hormon senang itu muncul paling tinggi saat kita lagi milih-milih barang. Setelah kita tidur, logika kita bakal balik lagi dan kita bakal sadar, ternyata gua nggak butuh-butuh amat ya barang ini. Dan saldo kita terselamatkan. Unsubscribe dan unfollow racun. Biasanya kita itu belanja bukan karena kita butuh, tapi karena kita lihat iklan atau konten haul. Nah, caranya hapus aplikasi belanja kalau perlu atau minimal matikan notifikasinya. Dan unfollow akun-akun yang bikin kamu merasa kurang atau rendah ketika kamu tidak memiliki barang-barang seperti mereka. Istilah jurnalistiknya digital detox. Terapkan loud budgeting. Jujur ke circle kamu kalau misalkan kamu diajak ke tempat nongkrong yang mahal, berani untuk bilang, sorry ya gue gak ikutan soalnya gue lagi nahan budget nih buat tabungan. Tujuannya biar kamu tidak merasa tertekan secara sosial atau FOMO. Nah, orang yang beneran teman itu gak bakalan ninggalin kamu meskipun kamu pilih untuk berhemat. Cari dopamin gratisan. Doom spending itu kan adalah cara kita untuk mencari kesenangan instan pas kita lagi stres. Nah, caranya gimana? Caranya ganti belanja dengan kegiatan yang bikin kita senang atau happy tapi nggak bayar. Contohnya olahraga, dengerin musik yang kita suka, atau jalan kaki di taman. Intinya obati stresnya, bukan malah isi dompet kamu yang kamu kuras. Buat dana darurat kecil-kecilan. Caranya mulai dari angka kecil. Targetin 1 juta ada di tabungan kamu yang tidak boleh disentuh. Karena ketika kita punya tabungan, financial anxiety atau kecemasan keuangan itu akan menurun secara drastis. Dan kita akan merasa lebih tenang karena punya bantalan kalau ada apa-apa. Kata orang, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi kontrol atas uang itu bisa beli ketenangan pikiran. Berhenti jadi budak gengsi dan fokus ke apa yang bikin mental kamu sehat jangka panjang, bukan cuma 5 menit doang. Nah, gimana nih menurut kalian? Apa barang yang paling bodoh yang pernah kalian beli pakai paylater pas lagi stres? Tuliskan di kolom komentar. Saya Indi and see you in the next video. Bye-bye.